Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja telah menjadi komitmen sebagai upaya untuk melindungi seluruh kegiatan sivitas akademika, kontraktor, tamu, dan pengunjung Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sesuai peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka kami akan memberitahukan prosedur dan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib Anda ketahui selama berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang pertama, dilarang merokok. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, dilarang mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan yang terlarang. Dan yang keempat, dilarang membawa senjata tajam dan senjata api. Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari 5 lantai. Gerbang utama berada di area depan gedung sebagai akses keluar masuk sivitas akademika, kontraktor, tamu, dan pengunjung. Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan seperti APAR, hidran, pintu darurat, dan titik kumpul. Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta juga dilengkapi dengan lift, lampu darurat, dan smoke detector. Anda wajib mengetahui letak pintu utama, letak pintu darurat, dan jalur evakuasi menuju titik kumpul. Pintu utama berada di bagian depan gedung. Pintu darurat berada di bagian belakang gedung, sisi kiri gedung, sisi kanan gedung, ruang VIP, dan depan gedung lantai 2. Titik kumpul berada di sisi kiri halaman depan gedung. Sisi kiri dan sisi kanan panggung terdapat jalur evakuasi menuju ke titik kumpul. Jika terjadi keadaan darurat, maka sirine tanda bahaya akan diaktifkan. Ikuti prosedur evakuasi sebagai berikut. Tetap tenang dan jangan panik. Dilarang menggunakan lift, lepas sepatu bertumit tinggi, utamakan penyandang disabilitas, ibu hamil dan anak-anak. Jika terjadi gempa bumi, ikuti arahan jalur evakuasi menuju titik kumpul. Perlu kami informasikan bahwa hari ini tidak ada simulasi atau latihan tanggap darurat, sehingga apabila mendengar suara sirine atau instruksi evakuasi, maka itu adalah keadaan darurat yang sebenarnya. Semua standar keselamatan dan evakuasi dalam keadaan darurat yang ada di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian Anda. Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Sivitas Akademika senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa peserta KKN UMJ 2026. Pagi ini bukan sekedar awal dari sebuah kegiatan akademik. Lebih dari itu, ini adalah awal dari perjalanan pengabdian ketika ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan
akan diwujudkan kembali menjadi aksi nyata di tengah masyarakat dengan menghadirnya melalui KKN UMJ 2026. Untuk itu izinkan kami menyampaikan salam hormat kepada pimpinan serta tamu undangan yang telah hadir. Yang terhormat, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad Al-Barbashi MSI. Yang kami hormati, Wakil Rektor 4 UMJ, Dr. Septa Chandra SHMH. Para dekan di lingkungan UMJ, Direktur Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Bapak Joni Gunanto SIP MSI. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati, MSI IPM ASEAN Engineering. Ketua KKN UMJ tahun 2026, Bapak Darto SEMM. Para Bapak Ibu dosen pendamping lapangan, Serta seluruh peserta KKN UMJ 2026 yang kami banggakan. Perkenalkan saya Ataya Talita Fawaz dan rekan saya. saya Rohmatul Umam, pembawa acara dari Korps Protokoler Mahasiswa UMJ, yang mana kami juga merupakan peserta KKN UMJ tahun ini. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian, melalui tema Mahasiswa berdaya, masyarakat mendunia melalui internasionalisasi nilai Al-Ma'un untuk pembangunan berkelanjutan. UMJ kembali meneguhkan komitmennya untuk melahirkan mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Nah, Ataya dan teman-teman, tahun ini sebanyak 1.000 mahasiswa akan diterjunkan melalui 4 skema kuliah kerja nyata. Yaitu yang pertama ada KKN Internasional. Boleh say hi? KKN Internasional? Yang akan dilaksanakan di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong dengan melibatkan 31 mahasiswa. Selanjutnya ada KKN Muhammadiyah Aisyah atau KKN MAS. Boleh suaranya mana? Ini akan dilaksanakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang diikuti oleh 29 mahasiswa. Selanjutnya KKN Bina Desa yang tersebar di Kabupaten... Luar biasa semangatnya, dan KKN Bina Desa ini akan tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, serta Pandeglang. Dan yang terakhir ini pasukannya yang paling Paling banyak banyak. nih Umam. Yaitu ada KKN Temati. Wah, yang akan dilaksanakan di wilayah Jabodetabek. Sesuai domisili peserta dengan jumlah 848 mahasiswa. Nah, hadirin dan teman-teman semua, pelaksanaan KKN Internasional tahun ini juga menjadi wujud kolaborasi yang membanggakan, di mana UMJ berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, yaitu UM Bandung, UM Cirebon, UM Jember, UM Gombong, serta UM Bima. Gak hanya itu Umam, pelaksanaan ini di luar negeri, ini juga didukung oleh berbagai mitra strategis. Di antaranya yaitu pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia, Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Kepong, Universiti Putra Malaysia, dan KRT Taman Desa Jati Nilai Malaysia, serta pimpinan cabang istimewa Aisyah Hong Kong. Wah, boleh beri tepuk tangan untuk kolaborasi yang luar biasa. Semoga kolaborasi ini semakin memperluas kontribusi dan jejaring pengabdian mahasiswa UMJ di tingkat internasional. Betul sekali Umam. Dan sebelum kita memulai perjalanan pengabdian ini akan resmi dimulai, kami ingin memastikan semangat teman-teman dulu nih. Seperti tadi yang sudah kami beritahu ya, karena KKN UMJ tematik pada tahun 2026 ini mempunyai jargon. Tadi kita udah tes ya, udah Sudah. tes, cuman tadi kan belum lengkap nih, belum penuh. Nah, sekarang teman-teman peserta yang membawa kembang kelapa. Kembang Mohon maaf. kelapa. Kembang kelapa, boleh diangkat kembang kelapanya? Ya boleh ditunjukkan.
Ke atas. Ya semuanya. Sudah bawa semua belum? Sudah ya? Oke. Ya boleh wah. Yang Ini sudah kayak mau boleh tawuran tunjukkan. ya. Ini kayak mau tawuran ini ya. Luar biasa. Yang sebelah kanan sana, boleh ditunjukkan untuk laki-lakinya. Diangkat untuk kembang kelapanya. Oke, seperti arahan kami tadi, kalau nanti kami bilang KKN UMJ 2026, teman-teman semua menjawabnya Jawab. dengan Berkarya, berdaya, berdampak. Diikuti dengan gerakan ya. Terdapat gerakannya ya, Ata ya. Jadi mungkin boleh dipraktekkan, aku yang sebutin kakak yang ininya ya. Oke. Oke, siap. Jadi kalau kita bilang KKN UMJ 2026, teman-teman menjawab berkarya, berdaya, berdampak. Oke. Diacungkan ya bagian berdampaknya diacungkan ke atas diacungkan ya teman-teman. ke atas. Oke, coba kita latihan dulu ya Umang ya. Latihan, boleh. Coba ya teman-teman, persiapkan kembang kelapanya. Kembang kelapanya ya. Mm. Boleh diangkat kembang kelapanya? Ya. Oke, Sudah siap? Siap ya? Oke. Coba kita tes dulu. KKN KKN UMJ 2026. Boleh tepuk tangannya. Ini Oke. Ini gak usah latihan lagi Kak, Gak usah udah latihan luar lagi biasa ya. ya. Semangatnya Wow. sudah luar biasa. Nah semoga semangat itu teman-teman tadi yang telah teman-teman sampaikan, semangat terus menyertai setiap langkah pengabdian teman-teman nanti dimanapun lokasi KKN. Betul sekali. Baik, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk menambahkan keberkahan di hari ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Rizky Fadilah, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada saudara Rizky Fadilah. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala dan membawa keberkahan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan teman-teman semua, selanjutnya untuk memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air, dengan penuh semangat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars UMJ. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa sekalian, dan tahun ini dengan menyimak laporan Ketua KKN UMJ tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Darto SEMM. Kepadanya kami silahkan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Mahmud Muharrem MSI, yang kami hormati para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Kepala Lembaga Badan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepala LPPM UMJ, Profesor Dr. Triyuni Hendrawati MSI, sekaligus penanggung jawab KKN, Direktur PMB UMJ, Bapak Joni Gunanto MSI, para DPL, Panitia KKN UMJ yang sudah bekerja sekitar 8 bulan, dan yang kami banggakan, para mahasiswi peserta KKN UMJ tahun 2026, yang insya Allah dalam waktu dekat akan melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN. Boleh tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Mengawali laporan tim panitia KKN UMJ tahun 2026, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang besar dari pimpinan universitas dalam pelaksanaan KKN UMJ tahun 2026, serta 5 PTMA yang menjalin kolaborasi dalam pelaksanaan KKN internasional, diantaranya Universitas Muhammadiyah Bandung, UM Bima, UMADA Cirebon, UM Gombong, dan Universitas Muhammadiyah Jember. Tema KKN UMJ tahun 2026 yaitu Mahasiswa Berdaya, Masyarakat Mendunia melalui internasionalisasi nilai Al-Ma'un untuk pembangunan berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, KKN UMJ tahun 2006 memiliki 4 skema. KKN Internasional ASEAN dan KKN Internasional Hong Kong. Yang kedua KKN Muhammadiyah Aisyah yang insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Malang. Kemudian KKN Bina Desa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan Kabupaten Pandeglang, Banten. Serta yang terakhir, yang pesertanya paling banyak adalah KKN tematik. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman KKN tematik? Insya Allah akan ditempatkan di Jabodetabek sesuai dengan domisili masing-masing. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa peserta KKN, adapun jumlah peserta KKN UMJ tahun 2026 sebanyak 1.000 mahasiswa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Dan izin melaporkan Prof. Yuni, Pak Rektor, para Wakil Rektor, insya Allah tahun depan akan disumbang oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekitar 500 mahasiswa yang akan terjun juga. Bu Dekan, terima kasih sudah menampilkan itu kurikulum KKN. KKN UMJ tahun 2026 mempunyai output, mempunyai luaran berupa laporan kegiatan KKN, artikel publikasi pada proceeding, jurnal nasional maupun jurnal internasional.
serta luaran publikasi di media massa dan media nasional. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, tahun 2026 KKN UMJ terbagi menjadi 67 kelompok. Dan masing-masing kelompok memiliki 5 program kerja. Sehingga di akhir program, setiap kelompok memiliki 5 publikasi, 5 artikel, dan di akhir program KKN UMJ akan memiliki kinerja publikasi sebanyak 335 artikel. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan jumlah publikasi UM Jakarta di bidang pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, KKN UMJ dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi, SDGs, dan Asta-Cita pemerintah. Selain pemenuhan IKU, SDGs, dan Asta-Cita pemerintah, kegiatan KKN UMJ menjadi momentum bagi Sivitas Akademika dalam memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Jakarta tercinta ke masyarakat luas, baik lingkup nasional maupun lingkup internasional. Dan hal ini merupakan komitmen UMJ sebagai kampus berdampak. Sebelum saya akhiri, saya mengaturkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada pimpinan universitas, Pak Rektor dan jajarannya, kemudian mitra KKN baik dalam negeri maupun luar negeri, para dosen pembimbing lapangan yang sudah mengawal teman-teman mahasiswa yang ada di samping kanan saya dan samping kiri saya. Kemudian tim panitia, sekali lagi saya mengapresiasi kepada tim panitia yang sudah bekerja dari bulan Januari 2026. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dan tidak kalah penting kami juga berterima kasih kepada tim PMB serta pihak-pihak yang terlibat dalam mensukseskan KKN UMJ tahun 2026. Akhir kata, izinkan saya membacakan pantun dan boleh teman-teman respon dengan cakep ya, serempak. Pergi ke desa membawa harapan, menyapa warga dengan senyum berseri. Mahasiswa berdaya untuk pembangunan, Al-Ma'un mendunia, mengabdi dengan hati. Izin sekali lagi, saya pantun. Mentari pagi menyinari taman, burung berkicau di atas dahan, KKN UMJ hadir membawa perubahan, internasionalisasi menuju masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin dan teman-teman semua, agenda selanjutnya ialah sambutan penanggung jawab oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati, MSI IPM ASEAN Engineering. Kami silahkan. Ini belum semangat nih ya mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya peserta KKN sudah bisa berkumpul bersama para DPL dan para pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memulai penerjunan KKN tahun 2026. Bapak Ibu yang berbahagia dan juga para anak-anak semuanya,
saya mengucapkan terima kasih terutama kepada para Pak Rektor, Prof. MMA, yang telah berhasil memberikan legasi terhadap sentralisasi daripada KKN UMJ. Tepuk tangan untuk Pak Rektor. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Wakil Rektor, baik 1, 2, 3, dan 4, bahwa KKN kita itu telah dilakukan banyak dampak, terutama kepada IKU dan juga internasionalisasi. Tepuk tangan juga untuk para Wakil Rektor. Nah, kepada para dekan, terima kasih di mana mahasiswa dari dekan seluruh fakultas daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah mencantumkan KKN pada kurikulumnya yang berbasis pada OBE. Jadi kita kasih tepuk tangan juga untuk para dekan. Nah, Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada semua panitia, di mana panitia ini merupakan gabungan dari LPPM, kemudian dari KSU, dari personel Fakultas KKN UMJ, dari PDTI, atas penyelenggaraan KKN melalui Neo KKN UMJ. Jadi tata kelola kita sudah pakai Neo KKN UMJ. Kemudian bagian umum, bagian perizinan dan juga sekretaris yang bahu-membahu sampai Desember, sampai nanti Oktober 2026 kita akan menyelenggarakan International Conference berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, perlu saya sapa, di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah Bapak Ibu DPL. Kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu DPL. Karena saya menitipkan anak-anak semuanya untuk dibimbing dari mulai laporan sampai luaran sampai menghasilkan publikasi. Tahun ini targetnya adalah 1000 publikasi pengabdian masyarakat nasional dan internasional. Nah, saya juga perlu mendukung, jadi LPPM mendukung dalam rangka internasionalisasi Prof. Tria adalah terkait dengan mitra kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Mitra kerjasama kita diantaranya adalah University Putra Malaysia, kemudian dengan Sanggar Belajar di Malaysia dan juga di Hong Kong. Nah, Bapak Ibu semuanya dan anak-anak semuanya, salah satu program unggulan daripada KKN kita adalah program energi baru terbarukan. Jadi energi baru terbarukan ini ada ceritanya Bapak Ibu, di mana pada saat kita melakukan perizinan kemarin ke lokasi, ternyata mereka mengharapkan ada lampu yang tidak perlu listrik, tetapi menggunakan energi surya. Maka dengan KKN Bina Desa, maka itu bisa terrealisasi. Kemudian yang kedua, kita juga didukung daripada UMJ Green. Terima kasih Bu Warek, Bu Prof. Tria, bahwa bibit-bibit yang ada dari kementerian itu nanti akan ditanam di beberapa desa dan juga pada beberapa KKN tematik. Nah, Bapak Ibu, para mahasiswa semuanya, KKN UMJ ini menggunakan platform tata kelola neokknumj.ac.id. Jadi tidak lagi ada penggunaan kertas Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah paperless, di mana semuanya sudah pakai sistem. Memang di saat-saat awal, kemarin kita mengalami beberapa kendala, karena ternyata dari mahasiswa itu ada beberapa yang tidak connect dengan sistem. Akhirnya kita paksa Bapak Ibu, dan alhamdulillah sekarang semua DPL, semua mahasiswa sudah bisa berkomunikasi melalui platform daripada neokknumj.ac.id. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk terjun ke masyarakat, Bapak Ibu tetap perlu luring,
tetap perlu berjabat tangan dengan para desa, dengan para mitra-mitra yang ada di KKN nanti UMJ. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga bangga dengan para mahasiswa, di mana para mahasiswa ini bekerja lintas disiplin. Jadi satu kelompok selalu diacak, ada satu fakultas dan minimal ada 2 fakultas. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu kelompok pun yang berasal dari satu fakultas. Nah, hal ini senafas dengan adanya lintas disiplin keilmuan, baik dosen ataupun mahasiswa. Bapak Ibu, selamat ber-KKN bagi mahasiswa dan juga DPL, mengabdi untuk Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah, dan juga mengimplementasikan ilmu di kampus melalui kegiatan untuk masyarakat. Nasrullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Profesor Dr. Ma'mun Murad Al-Barbashi MSI, kami silahkan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami hormati para wakil rektor, ada wakil rektor 3, Prof. Tria, ada wakil rektor 4, Bapak Dr. Septa Chandra, para dekan yang hadir, ada Dekan Fakultas Agama Islam, yang mewakili Dekan Kesmas, ada Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Ekonomi, kemudian dari LPPM, Prof. Yuni dan Mas Darto, para DPL yang hadir. Ini saya tidak tahu kok ada akhwat sama dipisah-pisah, ini ada perempuan, ada laki gitu kan. Ada hijabnya terlalu jauh jaraknya. Gitu. Dan tentu saja adik-adik mahasiswa peserta KKN yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Darto maupun Prof. Yuni, yang intinya bahwa KKN kali ini ada 4 model KKN ya. KKN Bina Desa yang nanti akan disebar di 3 kabupaten, yang masing-masing kabupaten itu ada 2 kelompok, yang setiap kelompoknya 15. Nanti tahun depan kan ekonomi terlibat ya. Ya, ini harus difahami, KKN ini itu sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Kalau di pesantren-pesantren seperti pesantren Gontor, Darussalam misalnya, itu pengabdiannya kalau tidak salah itu setahun atau 2 tahun itu santrinya. Itu terlalu lama rasanya. Tapi tetap saja penggemar Gontor itu cukup banyak dan cukup banyak juga yang tidak lulus untuk masuk. Pesantren-pesantren yang lainnya ada yang 1 tahun. Kalau MBS di Jampang itu sekarang dibikin kalau tidak salah hanya 2 bulan atau berapa. Artinya memang penting pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kira-kira sebelum nanti terjun di masyarakat secara langsung
dengan terlibat pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, aktivitas di pekerjaan dan lain sebagainya, maka menjadi penting untuk perkenalan dengan kehidupan di masyarakat yang lamanya selama 1 bulan. Kan KKN kita 1 bulan ya. Ya 1 bulan di lapangan. Maka saya usulkan ke Prof. Yuni untuk KKN Bina Desa, saya kira karena tahun depan nanti pesertanya akan banyak lagi, itu 1 kabupaten itu bisalah 5 kelompok. Ya, jangan hanya 2, tapi 5 kelompok. Berarti nanti 1 kabupaten sedikitnya akan ada 75 mahasiswa kali 3. Ya, supaya memang hampir tujuan semua KKN ya, itu tujuannya termasuk ada nilai promotif, ada nilai promosi bagi UMJ. Adik-adik tentu nanti ketika terlibat KKN tematik maupun bina desa, itu harapannya kan bisa membawa nama baik UMJ, bukan harapannya, harus membawa nama baik UMJ, dan diharapkan pula nanti bisa membawa, karena tadi nilainya adalah nilai promosi, bisa membawa adik-adik yang lulusan SMA, apa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, untuk kemudian diminta berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bisa dibayangkan kalau seluruh peserta KKN nanti misalnya, itu ada sekitar 1.500, kalau 1 peserta KKN membawa 1 mahasiswa saja, itu sudah keren sekali. Mungkin nanti Pak Joni itu ya semacam apa, tali asihnya ke mahasiswa yang membawa, peserta KKN yang membawa mahasiswa itu penting juga untuk difikirkan. Misalnya membawa 1 dapat berapa gitu kan. Maka saya berharap untuk yang bina desa saat ini di 3 kabupaten, nanti minimal itu 1 kabupaten ada 5 kelompok. Yang sekarang memang kita fokus untuk di 3 kabupaten, Pandeglang, Bogor, dan Cianjur. Tentu Cianjur dan Pandeglang punya pertimbangan tersendiri. Daerahnya daerah yang tidak cukup bagus, maka kemudian kita penting untuk hadir ke sana. Kemudian ada juga KKN Mas Muhammadiyah Aisyah yang sekarang berlangsung di Malang, diikuti, kita mengirimkan berapa? 25 ya? Kita mengirimkan peserta untuk KKN Muhammadiyah Aisyah. Ini juga penting, ya, penting untuk dilakukan. Dan tadi bina desa termasuk KKN Muhammadiyah Aisyah, itu kan pesertanya diacak, kumpul beragam fakultas, beragam prodi. Tujuannya supaya saling kenal mengenal. Tidak kemudian maunya 1 kelompok terus, prodi tertentu misalnya kumpul jadi terus. Kan tentu tidak cukup bagus. Kemudian KKN tematik ini juga tersebar, tadi ada di Jabodetabek ya, karena kita kebanyakan mahasiswa dari Jabodetabek, tadi jumlahnya sekitar 800, ditambah mahasiswa yang KKN internasional, tadi ada aliansi dari 5 perguruan tinggi Muhammadiyah tambahan, dari ujung timur ada Bima, kemudian ada Gombong, kemudian ada Umada Cirebon, kemudian mana lagi? Ya, termasuk UMJ, itu juga bagian dari upaya UMJ untuk melakukan internasionalisasi. Nah, kemudian Bapak, Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, tadi disampaikan oleh Prof. Yuni terkait dengan tema dari KKN ini kan soal pentingnya menghadirkan nilai-nilai Al-Ma'un. Spirit Al-Ma'un itu mencoba untuk menghadirkan nilai-nilai yang ada di ritual peribadatan itu kemudian dihadirkan pada realitas praksis. Kira-kira ibadah ritual itu tanpa ada makna apapun ketika kemudian tidak mencoba untuk masuk pada wilayah kemanusiaan. Maka di situ ada bagian ayatnya, misalnya
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu orang yang akan masuk ke neraka, diantaranya adalah orang yang tidak mau mendorong untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini MBG ini, Mas Bahlil ganteng gitu kan, itu Mas Bowo ganteng gitu kan. Ini juga ayat MBG itu. Maka kita harus mendorong pemerintah untuk memberikan makan kepada orang miskin. Tentu dengan cara-cara yang kritis, tetap harus ada koreksi, tidak seperti saat ini pelaksanaannya. Saya semalam baru saja ngobrol dengan Menko Pangan, Bang Zulkifli Hasan di rumah dinas itu. Ternyata ada data-data yang cukup menjengkelkan juga. Cukup banyak dapur-dapur MBG yang ditransfer uangnya, tapi kemudian fiktif di lapangan. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. Itulah mentalitas-mentalitas korup yang memang masih terjadi di kita. Bukan hanya di level elit, tapi di masyarakat kita juga memang mentalitas korup itu hadir. Maka saya berharap ketika adik-adik nanti hadir melaksanakan KKN itu, termasuk juga penting untuk menekankan nilai-nilai yang al-ma'un tadi. Ya. Muhammadiyah bisa besar seperti ini, bisa tersebar di mana-mana, karena ada spirit al-ma'un yang hadir. Ada spirit untuk memberi yang hadir. Yang itu sangat sulit dilahirkan, karena sangat beda. Adik-adik mungkin bisa membedakan antara organisasi Muhammadiyah dengan yang lainnya. Kita kecil, tapi bisa hadir. Yang lain mungkin ada yang besar, tapi kehadirannya sangat ritualistik. Nah, kita hadir pada wilayah-wilayah yang sangat praksis, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka beruntung adik-adik bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, hadirkan nilai-nilai itu. Nilai-nilai al-ma'un, nilai-nilai alam nasrah laka sadrak gitu kan. Kemudian nilai-nilai yang lainnya supaya hadir di masyarakat. Saya kira itu paling akhir. Saya berharap sekali nanti adik-adik pada saat di lapangan, baik KKN tematik, KKN Bina Desa, KKN MAS, dan juga KKN luar negeri untuk bawah nama baik UMJ. Ya. Supaya UMJ yang saat ini terus untuk membangun itu juga bisa adik-adik tampilkan, sampaikan ke masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Prof. Yuni beserta kawan-kawan panitia, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan tentu saja dosen pendamping lapangan yang sudah hadir, dan juga adik-adik mahasiswa yang ikut KKN tahun ini. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta KKN yang kami banggakan, tadi Bapak Rektor sudah berpesan kepada kita, pastinya menjadi bekal yang berharga untuk kita semua untuk menjalankan KKN nantinya. Namun rasanya bekal itu belum cukup nih Ataya, belum lengkap kalau belum ada amunisi yang akan menemani teman-teman selama menjalankan KKN nanti. Betul sekali Umam, karena setiap perjalanan selalu punya simbol. Ada identitas yang akan dikenakan, ada amanah yang akan dibawa, dan ada harapan yang akan ditumbuhkan. Nah, soal itu Umam, sepertinya sudah ada yang tidak sabar nih ingin menghantarkannya nih. Kira-kira siapa yang akan menghantarkannya? Menghantarkan ya? Bentar-bentar, kayak aku tahu deh Kak. Coba teman-teman semua lihat ke belakang pintu auditorium. Ada siapa itu? Coba lihat. Itu siapa ya nongol-nongol gitu ya? Ada yang ngintip-ngintip Kak Ataya? Ada yang ngintip-ngintip, itu MJ bukan sih? Kayaknya MJ ya. Kayaknya MJ ya.
Coba kita panggil bareng-bareng aja kali Oke, ya, Mam, coba biar nggak teman-teman di sana. kita panggil bareng-bareng ya. Coba kita panggil, ayo. MJ, MJ, sini. sini masuk MJ. Kiu, sini MJ. Wah, tuh. Wah, betulan hai, MJ. Sini MJ. Sini masuk. Ih, Nah, dianya dia malu-malu. malu-malu. Kenapa itu? Sini MJ. Ayo, sini masuk MJ. Ayo dibantu panggil MJ. Ayo MJ. MJ. Lah, Wah, kok pulang lagi? ayo mahasiswa coba kita panggil MJ ya. Yuk. MJ. MJ, sini masuk. Wah, hai oke. MJ. Halo MJ, hai. Selamat Wow. datang MJ. Tapi kok Kak, datangnya dorong-dorong kotak besar begitu ya? Dia mau pindahan atau gimana nih? MJ mau pindahan? Oh bukan, Oh, bukan ya? Berarti ada sesuatu yang spesial kali ya? spesial. Kayaknya memang spesial sih sebenarnya. Coba kita beri tepuk tangan dulu untuk MJ. Biar semangat dorong kotak besarnya. Tapi kayaknya itu berat deh, kasihan MJ. MJ butuh bantuan nggak? Butuh. Oh, butuh. Oh, ada yang mau Ayo bantuin mahasiswa, MJ ada yang mau untuk bantuin dorong? MJ enggak? Oh ada. Yuk dorong yuk. Yuk bisa yuk dorong yuk. Yuk dorong. Dorong ya. Iya. Terus kira-kira apa ya Ataya ya di dalam kotak itu ya? Kayaknya berat banget gitu. Ada sesuatu kali. Apakah mobil? Oh enggak sih. Bukan ya? Enggak sekecil itu juga. Wah. Agak lebih terbantu nih setelah dibantu sama mahasiswa. Iya tuh. Mahasiswanya sambil kayak berat banget gitu ya. Oh, Nah oke. nanti teman-teman pada saat KKN pun harus gotong royong seperti MJ Iya, dan betul. mas-masnya nih yang Ketika mencontohkan. tadi ketika MJ sendirian kan berat ya, tapi setelah dibantu oleh mahasiswa jadi ringan. Begitulah nanti teman-teman saat menjalankan KKN, program yang besar akan terasa lebih mudah nih ketika dijalankan dan dikerjakan secara bersama. Betul sekali. MJ udah nggak ngos-ngosan? Udah? Oh udah. Tapi Coba masih ya. ngos-ngosan. Iya, nanti minum ya MJ ya. Oke, mungkin kita turut mengundang Bapak Rektor untuk dapat menemani MJ di depan Dan panggung. membuka box yang sudah dibawa oleh MJ ini Bapak. Yang katanya ada sesuatu Iya, untuk teman-teman sesuatu. peserta KKN UMJ. Apakah sesuatu Oke. itu? Penasaran ya? MJ katanya ditanya sama Bapak Rektor, laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya? Oke. Baik, kami persilakan kepada MJ dan Bapak Rektor untuk dapat membuka box yang katanya ada kejutan untuk kita semua. Oke. Boleh kami bantu hitung ya? Ya, ayo kita hitung bersama-sama teman-teman. Mulai dari 3, 2, 2, 1. Wah, ternyata ya, Masya Allah, di dalam kotak besar itu ada Sophia dan Raika. Dan bukan hanya rombongan lainnya, tapi juga ada pohon dan rencana yang dibawa oleh seluruh peserta. Kalau masih
kepada Damira Salwa Febriati, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, perwakilan mahasiswa KKN Temati. Dan kami informasikan kepada peserta lainnya untuk dipersilakan memakai rompi dan lanyarnya yang sudah diberikan. Baik, silakan teman-teman, sekarang sudah official, teman-teman bisa memakai rompi dan juga lanyar. Selanjutnya pemberian bibit pohon kepada para peserta KKN oleh Ketua KKN UMJ. Bapak Rektor, silakan. Dan teman-teman semua harus mengetahui bahwa bibit pohon ini merupakan hibah dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai bentuk kolaborasi dalam mendukung kegiatan KKN UMJ dan pelestarian Media Kit akan diserahkan oleh Direktur PPMB UMJ. Oke, mungkin boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua dan juga para peserta yang di depan. Baik, sekarang kita lakukan foto bersama. Universitas UMJ mungkin bisa. Bergaya unggul, mohon izin Bapak Ibu unggul ya. 3, 2, 1. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya, terima kasih teman-teman perwakilan mahasiswa, kami silakan untuk perwakilan mahasiswa untuk duduk kembali. Namun kami mohon kesediaannya kepada Pak Rektor dan Bapak Awang, Bapak Tiga dan 4, Kepala KKN, Ketua KKN langsung kita panggil saja untuk dosen pembimbing lapangan terbaik KKN UMJ tahun 2025. Dosen pembimbing lapangan terbaik 2025 diberikan kepada Dr. Dina Febrian Armansyah, STMM, DPL Bina Desa dan Lokasi Desa Cugenang, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya diberikan kepada Dr. Ubah Khoriba, MPD DPL KKN Temati. Saluran Dr. Makrun Sanjaya MSOS, DPL KKN Temati. Selanjutnya diberikan kepada Dr. Endang Sulastri, MSI DPL Bina Desa Kabupaten Pandeglang. Dan Ibu Padua Mukbiro, STMMSC, dan DPL KKN Temati. Mohon kepada Bapak Ibu yang namanya disebutkan untuk dapat berada di depan panggung. Kami persilakan kepada Rektor UMJ untuk dapat memberikan penghargaan kepada para DPL terbaik.
kepada Dr. Makrun Sanjaya MSOS atas penilaian sempurnanya. Sebelum saya itu adalah Bu Endang Sulastri. Ini harus menjadi teladan. Bergeser sedikit Bapak Ibu, betul. Oke, kami bantu hitung, apakah sudah siap? Hampir 1.000 mahasiswa, Ataya. Betul sekali, ini pasukan UMJ ini udah siap. Ngomong-ngomong udah ganti baju aja. Udah dong, sudah dong. FOMO ya, FOMO kita. Oke. Boleh teman-teman mahasiswa untuk mengangkat tumbang kelapanya. Ya, silakan. Ya, oke, kita lihat biar bisa melihat teman-teman apakah sudah. Ayo teman-teman peserta KKN untuk berdiri semua ya. Foto bersama. Yang belum berdiri, mohon berdiri. Ya, selanjutnya
adalah pembuatan video dengan jargon KKN UMJ tahun 2026 ini. Jika MC kita KKN UMJ 2026. Teman-teman semua menjawabnya berkarya, berdaya, berdampak. dan kondisi utama itu Udah bisa semua? Udah siap belum? Sudah. 2026 berkarya, berdaya, berdampak. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah nih Ataya, kita sudah pakai rompi, sudah pakai lanyar. Apakah selanjutnya kita langsung terjun aja nih? Tapi sebelum diterjunkan, mungkin kita akan mendengarkan bersama materi perbuatan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Daun salam di pinggir kali. Ucapkan salam sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuhajahah, dan mudah-mudahan silaturahim kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia besar, sang revolusioner yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Triuni. Terima kasih Prof yang sudah berkolaborasi. Tepuk tangan buat Ketua LPPM UMJ. Kurang rame tepuk tangannya.
Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu DPL yang hadir di tengah-tengah kita, berikan aplaus juga buat para Bapak Ibu dosen DPL kita. Dan yang berbahagia, para peserta KKN UMJ 2026. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Catat baik-baik. 1.000 orang peserta KKN, jika membawa satu calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka akan kita berikan fee marketingnya Rp500.000 per orang. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi kalau teman-teman peserta KKN membawa satu calon mahasiswa baru ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu kita akan berikan fee marketingnya Rp500.000 per orang. Dengan catatan apa? 1, terdaftar sebagai peserta KKN. Yang kedua, bukan dari camaba yang sudah terdaftar di PMB UMJ. Ya. Jadi camaba yang hasil dari bawaan peserta KKN selama KKN 1 bulan. Siap? Siap? Siap, alhamdulillah. Itu jawaban saya dari pertanyaan Pak Rektor untuk diberikan fee sebagai bentuk apresiasi bagi teman-teman peserta KKN yang bisa membawa mahasiswa ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bapak Ibu dan teman-teman peserta KKN yang saya hormati, saya diminta menyampaikan materi tentang karakter building. Saya ingin menambahkan membangun karakter mahasiswa KKN berlandaskan kepribadian Muhammadiyah. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita turun ke masyarakat, KKN adalah bagian dari pengabdian masyarakat, maka kita melekat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah amal usaha Muhammadiyah. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang dibawa Persyarikatan Muhammadiyah. Jumlahnya ada 164 dan kampus yang paling tertua adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun berapa berdiri? Tahun berapa berdiri? 1955. Maka peserta KKN sebagai mahasiswa Muhammadiyah melekat di dalamnya adalah kepribadian Muhammadiyah sebagai karakter mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepribadian Muhammadiyah ini adalah salah satu ideologi Muhammadiyah yang dihasilkan di Muktamar 25 di Jakarta tahun 1962. Oke, next kita lihat dulu. Nah, ini KKN tahun kemarin. Terus ini tema KKN tahun ini. Nah, teman-teman sekalian, terus apa tujuan dari pembangunan karakter? Yang pertama, peserta KKN itu fardu ain. Beriman dan bertakwa. Karena kampus kita adalah kampus Islami, terutama KKN yang baik tematik maupun yang bina desa. Saya kebetulan juga ditugasi sebagai DPL di KKN Bina Desa.
penting kita menunjukkan bahwa hadirnya teman-teman adalah hadir sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam. Sehingga tunjukkan bahwa kita adalah kader-kader dan mahasiswa yang beriman dan bertakwa. Yang kedua profesional. Yang ketiga peduli terhadap masyarakat. Apalagi tema kita tadi Quran surat Al-Ma'un. Surat yang selalu diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para murid-muridnya. Kiai Dahlan tidak akan melanjutkan kajian suratnya sebelum muridnya atau santrinya berbuat sesuatu atas dasar tafsir dari Quran surat Al-Ma'un. Karena Quran surat Al-Ma'un ini berisi tentang kepedulian kita kepada masyarakat. Mampu menjadi teladan, berorientasi pada solusi dan berakhlak mulia. Saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, teman-teman sudah kuliah selama 6 semester di kampus, punya ilmu pengetahuan yang didapatkan di dalam kelas, maka pelajaran selanjutnya adalah berbaur dengan masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang bernama KKN. Tunjukkan bahwa kita peduli terhadap masyarakat. Tunjukkan kita juga mampu berdampingan menjadi problem solving. Ikut memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat. Tapi ingat, jangan menunjukkan bahwa Anda adalah pahlawan. Kita berkolaborasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dan yang paling terpenting adalah berakhlak mulia, menjaga nama baik persyarikatan, menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, next. Ini tantangan mahasiswa KKN. Yang pertama perbedaan budaya masyarakat. Ini kita tahu teman-teman berlatar belakang dari berbagai macam daerah, ya kan? Berbagai macam suku, dan insya Allah agamanya sama Islam, tetapi dalam Islam juga berbagai macam kelompok. Termasuk ada orang yang berpandangan miring terhadap Muhammadiyah. Jelaskan Muhammadiyah adalah organisasi Islam, bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan agama baru. Karena Anda adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi ini juga penting supaya apa? Supaya kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Ada konflik dalam masyarakat. Saya ingin contohkan di daerah binaan saya di DPL di Ciseeng. Sama-sama Islam, tapi pandangan masyarakatnya masih ada yang mau menggunakan speaker dan tidak mau menggunakan speaker. Termasuk di sekolah-sekolah itu tidak boleh juga menggunakan alat pengeras TV, apalagi TV-mu punyanya Pak Makrun. Ya. Jadi gak usah TV-mu, TV biasa aja gak boleh, itu di sekolah. Jadi kalau kita masuk tanpa tahu latar belakang masalah, perbedaan yang ada di masyarakat, maka justru kita akan menjadi persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Makanya kemarin saya minta teman-teman itu untuk mencoba menganalisis kunjungan ke kepala desa, ke Pak RT, ke Pak RW, dan ke pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah supaya mendapatkan masukan. Perbedaan pendapat, keterbatasan fasilitas, tekanan waktu, adaptasi dengan lingkungan baru. Ada juga asumsi dari masyarakat itu, peserta KKN ini seolah-olah kita ini orang punya. Padahal kita adalah ingin berbaur, ingin memberikan yang terbaik melalui pengabdian masyarakat sesuai dengan ilmu yang kita punya. Itu perlu juga menjadi perhatian. Terus selanjutnya nilai-nilai karakter mahasiswa KKN UMJ. Nah ini yang pertama punya integritas.
punya integritas, amanah, punya empati sosial, mampu bekerja sama. Satu kelompok harus bisa bekerja sama dengan baik sebelum Anda melakukan kerjasama dengan masyarakat. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keenam, adaptif, komunikatif, dan profesional. Selanjutnya, nah ini yang juga perlu dipahami oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang tadi saya sampaikan. Ini kepribadian Muhammadiyah yang menjadi bagian dari ideologi Muhammadiyah dan ini perlu menjadi perhatian. Bahwa warga Persyarikatan Muhammadiyah di dalamnya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu memahami ini. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Ini sifat kepribadian Muhammadiyah yang pertama. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi terjunnya teman-teman ke masyarakat itu bagaimana kita memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dalam memegang teguh ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi ketika turun ke masyarakat itu teman-teman selain berpegang teguh pada ajaran Islam, punya nilai-nilai agama yang baik dan bermasyarakat. Penting ya, penting dipahami, bermasyarakat, jangan egois. Jangan merasa di rumahnya segala sesuatu ada. Saya punya pengalaman jadi DPL ketika ditempatkan di satu kampung. Ada mahasiswa yang nggak mau tinggal di situ. Karena di rumah saya kasurnya aja enak. Tempat tidurnya layak. Makan biasanya disiapin. Kok ini tempatnya seperti ini? Itu bukan karakter atau kepribadian peserta KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta. Apapun latar belakang kita di rumah, bagaimanapun kondisi kita di rumah, di tempat KKN kita sama rata, sama rasa. Kita perjuangkan dan berbaur bareng-bareng. Selanjutnya, kepribadian yang kelima, sifatnya mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Terus yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta merujuk contoh teladan yang baik. Next, yang keenam. Sebelumnya. Lanjut. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, 10 sifat kepribadian Muhammadiyah yang perlu ditekankan sebagai karakter mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang akan turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan yang paling terpenting sebagai bagian dari promosi dan penerimaan mahasiswa baru dan kecintaan kita terhadap alma mater, mohon teman-teman menjadi agen promosi di lingkungan masing-masing. Supaya apa? Supaya adik kelas kita semakin banyak. Supaya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta semakin banyak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Ketua LPPM, pada Ketua KKN Mas Darto dan Bapak Ibu DPL. Mohon dibimbing supaya Mbak Siska ini mahasiswanya bisa nyari maba sebanyak-banyaknya. Dampak dari KKN UMJ 2026. Terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur PMB UMJ atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Joni Gunanto SIP MSI. Itu merupakan bekal kita nanti saat kita terjun untuk melakukan pengabdian pada masyarakat, teman-teman semua. Semoga dengan adanya pemaparan materi kita bisa kuat untuk nanti diterjunkan ke pengabdian KKN nanti ya, atau ya. Betul, nah sebelum itu kami informasikan kepada teman-teman semua untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan pelepasan KKN UMJ tahun 2026 ini dan mempostingnya di sosial media teman-teman semua dan tag akun Instagram UM.Jakarta dan TikTok UMJ Kampus. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk teman-teman semua untuk mengabadikan momen hari ini. Nanti langsung up videonya ke sosial media teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag IG-nya um.jakarta. Lalu kalau TikToknya itu UMJ Kampus. Betul, nah tadi kita udah sesuruhan bareng sama MJ. Terus juga ada pemaparan materi juga ya kan. Nah sekarang kita mau senang-senangan lagi Umam. Iya dan gak kalah seru dari tadi ya Kak. Betul sekali karena setelah ini kita akan ada kuis. Siapa yang mau kuis? Enggak ada yang mau kayaknya udah capek. Oke coba kita jargon lagi kali ya. Iya kita jargon dulu jargon ya. lagi ya boleh ya biar nanti makin semangat dan bisa menjawab kuisnya. Oke coba ya kita mulai lagi untuk jargonnya. Kembangnya. Silakan diangkat kembali. Iya. Iya, ayo diangkat kembali kembang kelapanya kita cek semangatnya. Perlu diketahui bahwa kembang kelapa ini khas dari Betawi ya. Betul sekali. Kalau ingin mengadakan pesta-pesta pastinya kembang kelapa ini nggak terlewatkan. Tuh menjadi ciri khas ya. Ciri khas ya. dari orang-orang Betawi ini. Oke, sudah siap semua? Sudah ya, oke kita mulai jargonnya. KKN UMJ 2026 berkarya, berdaya, berdampak. Well, ternyata masih semangat. Boleh tepuk tangan? Oke. Nah mungkin sekarang sudah semangat nih teman-teman, sudah fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis yang akan kita tanyakan ke teman-teman semua. Betul sekali, akan ada 5 pertanyaan yang akan kita tanyakan dan ada hadiahnya. Pastinya akan ada hadiahnya, jadi siapa cepat dia dapat. Silakan nanti kalau teman-teman tahu jawabannya langsung angkat tangan saja, nanti akan diberikan mic. Oke, sudah siap belum? Sudah ya? Oke. Oke, kita mulai dari pertanyaan aja deh. Pertanyaan pertama Ataya. Fokus. Kenapa kamu yang nggak fokus nih? Aku deg-degan. Deg-degan. Kan mereka yang harusnya deg-degan nih. Oke, soalnya aku juga mau ikutan kuis jawab juga. Ya. Dapat hadiahnya ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan pertama Uma. Aku apa kamu yang nanya nih? Coba Ataya aja dulu. Oke. Ada berapa saja skema KKN UMJ tahun 2026? Siapa? Wah, aduh semangat sekali ya. Teman-teman, pertanyaannya diajukan terlebih dahulu, teman-teman. Posisinya masih tangannya di bawah dulu. Nanti setelah pertanyaannya selesai baru angkat tangan. Kita butuh tim juri untuk menilai ini. Oh ya. iya. Ya oke, tangannya kita ulang ya. Oke, ulang dulu, ulang. Kita ulang. Iya. Oke. Ini saya harus melotot ini melihat. Oke, pertanyaannya diulang. Pertanyaan pertama. Ada berapa saja? Oh, Umam di sana. Oke, aku melihat di sini ya. boleh. Oke. Ada berapa saja skema KKN UMJ tahun 2026?
Siapa ya? Sia- Siapa? 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 Oh, itu Siapa? ya? Siapa? Di tengah. Siapa? Di tengah. Kalah. Oke. Yang belakang dulu. Siapa? Yang belakang duluan maksudnya. Siapa? Ayo Mas, boleh berdiri Mas. Siapa? Iya. Siapa? Siapa? Tolong. Ya. Boleh maju Mas. Tenang, tenang. Masih Wah. ada pertanyaan lainnya. Tenang, tenang. Harap tenang, harap Siapa? tenang. Oh, udah dapet ya? Boleh Masnya itu yang belakang nggak jadi? Iya. Apa saya lempar? Hah? Oh ya, sok. Silakan. Semua tenang. Oke, Aku ulang harap dulu tenang pertanyaannya ya. ya. Aku ulang dulu pertanyaannya. Ada berapa saja skema KKN UMJ tahun ini? Ada 4. Sebelumnya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramji dari FISIP KKN-nya tematik? tematik. Oke, silakan. Ada internasional, ada tematik, ada bina desa sama KKN Mas. Oke, Oke, betul betul nggak? ya. Ada Betul, ya 4. silakan diberikan hadiahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya jangan sampai kalah cepat ya teman-teman. Iya, betul. Oke, kita kemana ya? Kita di tengah-tengah kali ya. Boleh tengah-tengah, Kak. Oke. Mungkin nanti yang jawab bisa langsung koprol aja kali ya biar kelihatan. Langsung ke depan aja enggak ya? Enggak bercanda. Langsung angkat tangan aja ya Oke, teman-teman. angkat tangannya ya. Oke, silakan Dan di bawah mungkin dulu berdiri kali ya. tangannya. Di bawah dulu. Oke. Oke Umam, pertanyaan kedua silakan. Wah, ini sebenarnya simpel ya, tapi harusnya teman-teman bisa jawabnya. Pertanyaan kedua. Sebutkan dengan lengkap. Siapa Ketua KKN UMJ 2026? Yang belakang. Itu ya? Yang belakang. Oh iya itu tuh. Iya kakaknya yang belakang. Yang megang Iya, kamu. kembang apa sampingnya? Yang sampingnya Oh, yang gak sampingnya. megang kembang. Oke. Di belakang. Boleh berdiri? Di paling belakang iya boleh berdiri silahkan. Ya. Boleh dikasih mic-nya? Oke, boleh perkenalkan dulu kakak dari mana, fakultas apa dan skema tematik apa? Skema tematik. Skema KKN apa? Saya Nabila dari KKN Tematik, terus Fakultas FISIP. Untuk jawabannya itu Pak Darto. Pak siapa? Bapak Darto apa? Pak Darto siapa? Iya, Masnya. SEME. Berdiri langsung berdiri. Silakan Masnya. Pak Darto Karena- SEMM. Oh, tolong. Siapa? SEMM. Benar Oke, nggak ya? bener gak itu? Bapak Darto SEMM. Betul? Betul ya? Ya, jawabannya betul. Oke, Beri tepuk tangan. luar biasa. Yang sebelah sana. Iya. Sudah, oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, Ataya. Nah, ini seharusnya teman-teman kalau memperhatikan materi tadi sih langsung connect gitu ya. Auto Betul. connect. Hmm. Ya, coba pertanyaan ketiga sama aku ya, Kak Umam ya. Iya boleh. Apa tujuan karakter building? Kakaknya yang perempuan langsung berdiri tuh. Boleh dikasih mic-nya? Oke, kayaknya ini Ini beda. yang lainnya apa bengong ya? Beda skema nih kayaknya ya. Iya ini beda Dari skema tadi kan nih. tematik aja nih. Coba kita Betul. dengarkan dari mana nih. Ya Boleh silakan perkenalkan, Kak Kakak. perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Dania Mahmudin, aku dari FISIP, aku KKN Bina Desa, Cianjur. Wah, silakan kakak apa jawabannya? Tujuan karakter buildingnya itu membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa, profesional, peduli terhadap masyarakat, mampu menjadi teladan, berorientasi pada solusi, dan berakhlak mulia. Oke, Oh, wah, lengkap banget ya, lengkap sekali. Boleh Beri tepuk tangan. Silakan diterima hadiahnya. Iya, luar Dengar-dengar biasa. ada tiket umroh. Enggak ya? Harusnya ada, tapi nanti ya. Nanti. Nanti. Oke. Oke. Ini kayaknya kita kasih kesempatan buat KKN Mas sama KKN internasional ya.
untuk Boleh, menjawab tadi belum menjawab ya. Tematik Betul. sudah, Bina Desa sudah. Coba kita tes dari KKN MAS sama KKN Internasional. Ya, silakan pertanyaan keempat Kak Umam. Oke, siap-siap ya. Untuk pertanyaan keempat, sebutkan 2 dari 10 sifat kepribadian Muhammadiyah. Iya. Oh, oke. Iya. Silakan dari KKN Internasional, mic-nya. Nama saya Fania Oktaviana dari skema KKN Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebutkan 2 dari 10 sifat kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Lalu yang kedua ada memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Oke, betul sekali. Boleh tepuk tangan? Iya, 4 pertanyaan dari 5 pertanyaan sudah terjawab, Umam. Butuh ini lagi gak? Satu lagi? Terakhir nih. Terakhir. Nih gampang banget nih, bener-bener gampang banget. Gampang Modal banget ya. berani aja. Ini butuh action. Betul. Sudah siap? Pertanyaan Siap-siap. terakhir. Siapa yang berani memimpin jargon KKN UMJ 2026? Wah, Masnya. Silakan. Langsung berdiri. Langsung maju ke depan. Kalau yang ini Ayo, maju ke boleh. depan. Kalau yang ini maju ke depan, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, ayo. Boleh siapa? Oke, sudah ada ya. Ini udah ready banget nih Mas nih. Boleh di sini dulu Mas? Ya. Oke. Ini dengan kakak siapa? Wafa. Siapa? Wafa. Wafa dari Fakultas? Fakultas Hukum, Fakultas kelompok Hukum. KKN tematik 4. Dari skema? Skema tematik. Oh tematik 4. Oke. Oke, Sudah siap ya sekarang- memimpin ya? Boleh pakai gaya apa aja, mau loncat dari situ juga boleh. Enggak ya? Iya. Oke, sudah siap Mas ya? Jargonnya dibaca. Jadi nanti Wafa bilang ke teman-teman KKN UMJ 2026. Nanti mohon bantuannya teman-teman menjawab berkarya, berdaya, berdampak. Oke, mungkin boleh sekali lagi untuk tunjukkan kembang kelapa. Gak lupa ya. Mana suaranya? Oh, suaranya mana? Oke, silakan bantu Wafa ya teman-teman. Coba yang laki-laki boleh diangkat. Ayo laki-laki kembang angkat kelapanya. tangannya. Yang perempuan boleh juga. Oke, sudah siap Wafa untuk memimpin? Oke, siap ya teman-teman semua? KKN UMJ 2026. Berdaya. Berkarya, berdaya, berdampak. Oke. Mungkin sekali lagi ya. lagi ya, lebih heboh Kurang lagi. semangat, kurang semangat, Ya. memang kurang semangat. Boleh. Harus diulang. Iya, Wafa boleh sambil berlari KKN UMJ 2026 gitu. Lari ke Boleh. depan. Boleh, terserah. Boleh. Intinya heboh. Oke. Ayo kalian siap? Siap. Siap. Ayo. KKN UMJ 2020. Kurang. Ulang. Ayo. Belum siap. Belum siap, Tenang belum siap. teman-teman, tenang. Tenang, kalem ya. Oke. Udah siap? Sudah? Oke, stretching dulu, Siap. Ayo. Dibantu ya. Oke. Dibantu ya guys. Oke. 1. Oke teman-teman, mohon perhatiannya ya. 1, 2, Wafa akan 3. KKN UMJ 2026. berkarya, berdaya, berdampak. berdampak. Oke, tepuk tangan buat kita Oke. semua. Terima kasih Wafa, mungkin boleh ke tempat duduk. Ya. Boleh hadiahnya langsung diterima? Silakan. Iya. Selamat atas hadiah yang telah didapatkannya. Wah, Masya Allah sekali. Teman-teman semua. Ya, sekali lagi kami informasikan teman-teman, terima kasih banyak sudah berpartisipasi ya tadi ya, menjawab juga tadi sudah memimpin jargon. Namun sekali lagi kami informasikan untuk teman-teman silakan untuk membuat rekapan hari ini Ya, dan betul. diupload ke media sosial teman-teman, lalu men-tag Instagram um.jakarta dan TikToknya yaitu
UMJ Kampus. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Teman-teman semua yang tadinya pakai baju hitam putih doang, sekarang udah ada coklat-coklat, udah ada krem-kremnya menandakan bahwa kita Sudah semua siap. sudah resmi dan Ya, siap ya. sudah siap dan resmi pastinya diterjunkan ke tempat KKN masing-masing. Betul sekali. Untuk itu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian pelepasan KKN UMJ 2026. Ya, kami informasikan untuk teman-teman nanti setelah selesai acara untuk menjaga kebersihannya, silakan untuk sampahnya dibawa dan dibuang ke tempat sampah. Sekali lagi untuk tetap menjaga kebersihan. Betul. Baik, saya Ataya Talita Fawaz dan Saya Rohmatul Umam, pembawa acara dari Korps Protokoler Mahasiswa beserta seluruh tim UMJ yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala hal yang tidak tidak dikenan. dikenan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para